Baik hadirin yang Allah cintai, sampai kita di penghujung surat An-Nur, ya, tinggal 2 ayat terakhir, ayat 63 dan ayat 64. Nah, minggu depan salin kata orang dulu, ya, pindah Quran, pindah surat. Minggu depan insyaallah surat Al-Furqan, ya, surat ke-25. Mudah-mudahan kita sehat semuanya, bisa hadir lagi, ya. Kita lihat ini ayat, ya, masih masuk dalam kategori ta'limul akhlak, tarbiyatul akhlak, pendidikan akhlak, bagaimana cara memanggil Nabi. Termasuk di dalamnya cara memanggil orang yang kita hormati, yang kita tuakan, ya, memanggil ayah misalnya, manggil ibu, ya. Makanya di sini contohnya Allah sampaikan ini kepada Nabi, ya, untuk disampaikan kepada umatnya atau pengikutnya bagaimana cara memanggil beliau. Bismillahirrahmanirrahim. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwaza falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Ayo kita artikan, ya. Yang pertama kata la. Nah, ini pasti. Nah, kalau yang tidak tahu ini fitnah. La artinya apa? Nah, tuh. Ini awal yang baik. Taj'alu, nah, dari ja'ala yaj'alu, mirip sama khalaqa yakhluqu. Khalaqa apa? Mencipta. Kalau ja'ala menjadikan atau membuat. Bedanya apa itu? Kalau khalaqa mencipta dari yang memang tidak ada sama sekali menjadi ada. Kalau ja'ala membuat, merangkai, menjadikan, bikin bangku ada kayunya, ada pakunya, ya, ada lemnya kalau diperlukan, ada serutnya, ada palunya. Itu. Maka kita membuat bangku namanya ja'ala atau sona'a. Membuat kue karena ada tepungnya, ya, ada vanilinya, ada gulanya, ada airnya, semua dirangkai, berarti membuat kue, bukan mencipta. Kalau mencipta ini hanya tugasnya Allah, ya, karena Allah membuat sesuatu dari yang memang tidak ada bahannya menjadi ada. Nah, ini kalau ini berarti, ya, membuat atau menjadikan, ya. La taj'alu, ada wawu sama alif untuk jamak, ya. La taj'al, jangan kamu jadikan. La taj'alu, jangan kalian jadikan. Berarti banyak tuh. Kalau la taj'al, jangan kamu jadikan, kamunya seorang saja, tapi taj'alu, kalian. Ini kayak ini saya ngomong banyak, ya, di depan saya banyak orang. Nih, wawu sama alifnya untuk nandain banyak orang yang diperintah. La taj'alu, janganlah kalian jadikan. Jadikan apa ya Allah? Doa ar-rasul, doa. Da'a yad'u, doa. Apa tuh?
Doa. Berdoa, meminta, memanggil. Ya kan? Memanggil, meminta. Nah, kalau di sini pasnya memanggil. Kenapa? Karena kita lihat kalimat berikutnya sama juga kata bisa. Ular itu ular yang berbisa. Mohon maaf saya tidak bisa. Kan sama-sama bisa. Ini sama-sama memanggil, ya. Tetapi maknanya lebih kepada menyeru, memanggil, menegur, ya. La taj'alu du'a ar-rasuli, janganlah kalian jadikan cara memanggil Rasul bainakum, baina. Ayo, ini gampang, baina di antara kum, di antara kalian. Nah, ini dia. Ya. Janganlah kalian jadikan cara memanggil Rasul di antara kalian kadu'ai, seperti doa memanggil ba'dikum ba'da, seperti kalian memanggil sesama kalian. Kalau antara kita manggil begini doang, Pan. Mat, sini mat, gitu. Manggilnya begitu. Ya kan? Padahal namanya siapa? Ahmad. Ya. Kita manggilnya apa? Mat, sini mat. Mat mau kemana mat? Nah, jangan samain itu cara kalian manggil sesama kalian tuh. Jangan disamain dengan cara kalian memanggil Rasul, memanggil Nabi. Jangan manggil ya Muhammad, ya Muhammad. Emang babeh lo? Ini harus ditambahin gelarnya Nabi. Ya ayyuhan Nabi. Ya Nabi Allah. Ya Rasulullah. Jangan kayak orang Yahudi manggilnya ya Muhammad, ya Muhammad. Kalau Muhammad yang lain boleh, apalagi Muhammad teman. Kalau ini bukan sembarang Muhammad, harus kita muliakan. Ya, memanggilnya dengan gelarnya. Begitu diterangkan di dalam tafsir. Ya. Lamma kanat tuda'i bil asma ala adatil badawah umiru bi tauqiri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'aihi bi ahsan ma yud'a, dengan panggilan terbaik. Jadi kalau memanggil Nabi pakai gelarnya, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Makanya kita begitu di sini. Nah, ini bisa kita lebarin maknanya dalam memanggil orang tua kita, dalam memanggil guru-guru kita. Jangan namanya langsung. Itu orang tua. Kan akhlaknya. Ya. Apalagi anak-anak sekarang kalau bercanda nama bapaknya dibercandain. Nama bapaknya. Itu sampai di mana akhlak anak-anak kita itu? Jadi ini yang sudah mulai hilang. Mestinya sudah diutus lagi Rasul untuk kembali menyempurnakan akhlak. Tetapi sampai kiamat sudah tidak mungkin lagi diutus Nabi, diutus Rasul. Tinggal tugas kita nih mengamalkan, menyampaikan, mengajarkan kepada anak-anak kita akhlak mulia. Ini akhlak dalam memanggil, ya. Al-Quran mengajarkan itu kepada kita semua. Jadi kalau manggil ayah, minimal ayah dengan bahasa santun, minimal bapak. Jangan panggil namanya langsung. Apalagi istri kepada suami,
suami kepada istri, jangan baru-baru doang begitu ini. Tapi akhir-akhir dia hanya sebut nama emak lo sama babak lo. Babak lo mana ini babak lo? Babak lo mana? Mak lo di mana? Mak sama babak lagi pada pergi. Ini bagaimana kiranya? Apalagi dengan kondisi akhir-akhirnya. Si endut mana si endut? Orang badannya udah nggak bagus lagi. Dulu badannya semampai, ya, giginya bening, ya, alis beriring kayak semut beriring. Manggilnya Masya Allah, tidak ada kata-kata buruk. Tapi mengapa akhir hayat begitu sirna dia? Tak ada lagi kata cinta dan rayuan. Mengapa begitu ya? Padahal jasanya sudah banyak diberikan dan pelayanan sudah sempurna. Ya justru karena sudah sempurna, Ustaz. Saya sudah tidak lagi penasaran diterima atau tidak. Tapi dulu saya masih takut banyak saingan. Sehingga saya harus mengeluarkan kata-kata yang justru akan membuatnya luluh. Kan gitu, ini akhlak. Panggil yang benar. Nabi ngajarin nggak manggil bininya? Nabi ngajarin. Manggil bininya ngajarin Umairah. Wahai pipi yang kemerahan. Bukan kemerahan habis ditempelengin. Wahai ya Umairah. Ya. Kita mah boro-boro manggil begitu. Manggilnya yang enak aja gitu, yang enak didengarnya. Minimal ya, sudah masak apa pagi ini? Wah. Ya, sebut nama suami jangan langsung gitu. Ya. Dasar sejangkung. Lalu pergi kayak ulah koros. Gimana ya? Ini Nabi ajar. Jangan samain cara manggil Nabi seperti kalian memanggil di antara kalian tuh sesama kalian. Manggil pakai namanya kita mah enak, akrab. Malah aneh kalau kita manggil sesama teman pakai gelarnya kan? Kan enak itu akrab jadinya. Tapi kalau dengan Nabi, orang yang kita muliakan, dengan ulama, orang yang kita kagumi, harus beda. Jangan dianggap kawan. Kenapa begitu? Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha. Allah tahu, ini kan waktu itu kaitannya sama perang Khandaq. Ya dah, kita cerita minggu lalu perang Khandaq itu kalau mau pergi meninggalkan tugas pekerjaan yang besar itu, kan tugasnya berat itu, gali parit. Bayangin gali parit selebar kalau kuda tuh bisa masuk kira-kira 2 meter 3 meter gitu, dalamnya kira-kira kuda nggak bisa balik lagi. Bukan panah kayak di sini, batu. Itu kerjaan berat tuh, berat banget, batu. Supaya nih kuda kalau misalnya dia loncat nggak bisa ngeloncatin, nggak bisa, dia pasti masuk ke situ gitu, nggak bisa nyebrangin itu, nggak bisa ngelewatin lubang, kan minimal 3 meter tuh. Biasa dia loncat jebur gitu maksudnya. Kalau cuma semeter, nah kuda mah, ini mah gua lompatin gitu kan dia ngomong. Enggak, ini supaya kuda loncat dan itu batu. Makanya satu masa sahabat nyerah. Ini Rasul minta jangan pergi kecuali minta izin gitu. Kalau udah diizinin baru boleh pergi. Ini ada yang ngumpet-ngumpet. Namanya qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha. Allah tahu orang yang perginya ngumpet-ngumpet dan minta tolong sama temennya.
bilangin ya. Kalau gua ditanyain gua pergi. Gitu. Tuliwada. Bilangin teman. Baik-baik pencipta di dunia. Ya. He was great. The universe. Wah, ini ada Miss Universe. Miss Universe itu ratu dunia. Universe itu alam semesta. Semuanya ciptaan Allah. Terusin pakai bahasa Inggris apa bahasa Arab? Ya untung gak ada yang bilang, karena saya juga bingung mau ngomong apa. Kalau bilang bahasa Inggris apa? Saya cuma ngapalin itu doang. Ya, lillah. Nah, kita ngerti kan kalimat lillah toh? Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pujian itu miliknya. Lillahil hamdu, bagi Allah pujian itu. Kenapa ini di sini linya di depan, ini di sini lillahnya di belakang? Itu rahasia balaghah. Yang belajarnya perlu tahunan. Makanya saya tidak berikan di sini. Karena bapak-bapak dapat gratisan. Nah. Coba alhamdulillah. Lillahi alhamdu. Rahasia itu. Saya bilang. Pujian itu milik Allah. Milik Allah pujian itu. Sama enggak? Sama. Oh, cuma dibalik-balik doang. Kalau bahasa kita sih boleh sama. Gelas ini milik saya. Milik saya gelas ini. Sama. Ayo pakai, kan otak kita masih bagus-bagus. Nggak kayak otaknya orang Jepang. Dia mau udah dipakai. Otak kita belum kita pakai. Jadi harganya lebih mahal otak Indonesia. Karena pikirannya belum dia pakai. Kalau orang Jepang otaknya udah murah, karena udah tinggal sisa, udah banyak dipakai. Kalau kita masih banyak, masih 90%, yang kita pakai baru 10%. Gelas ini milik saya gelas ini. Sama enggak? Nih pasti ada yang kata beda. Gelas ini milik saya, bukan buku ini. Gelas ini yang milik saya, bukan buku ini. Gelas ini milik Pak Ustadz Johari, bukan milik Mang Haji Juku. Sama nggak? Beda tuh, perasa bedanya tuh. Buku ini milik Ustadz, bukan gelas ini. Jadi kalau orang nanya, gelas ini punya siapa? Buku ini punya siapa? Buku ini miliknya Pak Ustadz. Tapi milik saya, milik siapa ini buku? Milik Pak Ustadz. Gelas milik siapa? Gelas mah nggak tahu miliknya. Pak Ustadz buku punyanya itu. Makanya kalau ditakbir itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagi Allah pujian itu. Nah cuma kalau bagi Allah pujian itu dengan pujian ikutnya, bagi Allah semuanya benar. Ada beda. Cuman pemanfaatan makna itu yang dimaksud akan lebih dalam kalau yang ditanya itu apa? Kepemilikan atau bendanya yang dimiliki. Itu memang tidak cukup sehari belajar itu. Sudah saya tahu, bingung. Itu belum seberapa. Ya, jadi Allah pemiliknya semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, dan semua Allah sudah tahu. Qad ya'lamu ma antum alaih. Allah tahu apa yang kamu rasakan hari ini.
Kalaupun kita sering menyembunyikannya, walaupun kita punya banyak masalah, kadang kita masih bisa tersenyum di depan orang, seakan-akan kita tidak punya beban. Tapi Allah, gue tahu apa yang lo rasain. Ketawa-ketawa, tapi sebenarnya hati lo sedang berat. Senyum-senyum, walaupun sebenarnya hatimu sedang bersedih. Kalau Allah tahu semuanya perasaan itu, maka Allah hanya ingin keluhkan, keluh kesah hanya keluhkan, keluh kesah itu hanya kepada. Sambil kita mengingat perjalanan masa lalu itu, apa yang pernah kita lakukan, dan juga ingat kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Adakah kita sering berdusta dan tidak menepati janji kita? Adakah mungkin kita sering menghina sehingga orang terluka hatinya dan dapat menutup segala pintu doa yang kita ucapkan? Bahaya. Maka tidak ada jalan lain kecuali taubat dan perbaiki cara hidup kita. Qad ya'lam, Allah tahu ma antum, apa yang kalian rasakan. Wa yauma yurja'una ilaihi, dan juga nanti saat kalian dikembalikan kepadanya. Kapan itu? Di hari akhir. Fayunabbi'uhum bima amilu, di hari itu Allah akan kasih informasi penting. Apa informasi pentingnya? Tentang hasil amal kita. Diperlihatkan hasil amal kita di hari itu, ya. Allah perlihatkan hasil amal kerja kita selama hidup kita di dunia. Wallahu bikulli syai'in alim. Ini udah ngerti semuanya nih. Wallahu atau wallahi. Wallahu berarti apa tuh? Dan Allah itu bikulli, pada setiap sesuatu, syai'in sesuatu, alim mengetahui, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Oleh karena Allah tidak bisa, ya, sangat bisa untuk mengetahui apa yang kita rasa, apa yang kita ingin, dan apa yang kita maksud, maka tempat kembali kita hanya kepada-Nya. Kuatkan keyakinan, karena masa-masa seperti ini yang kita perlukan adalah memperkokoh keyakinan. Hilangkan segala bentuk permusuhan. Walaupun masa-masa sekarang ini sangat gampang orang dipicu untuk saling bermusuhan satu sama lain. Maka berhati-hati, jangan tertipu dengan aktivitas dunia ini. Kita akan tetap ada pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu mohon perlindungan kepada. Demikian hadirin hadirat yang dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan.